Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Apa materi terakhir? Ikha, persaudaraan. Dalam Quran, terutama dalam surat Al-Hujurat, saudara itu digunakan istilah ikhwah. Untuk sekedar review ya. Apa itu? Ikhwah itu. Ya, saudara kandung. Ya. Jadi akhun, kata tunggal dari saudara, dalam bahasa Arabnya akhun. Bentuk jamannya ada dua, ikhwan dan ikhwah. Ikhwan dan ikhwah. Ikhwan artinya saudara biasa, tidak ada ikatan darah, tidak ada hubungan darah. Tapi kalau ikhwatun, saudara ada hubungan darah ya, kakak, adik gitu ya. Nah, mukmin satu dengan mukmin yang lain diistilahkan oleh Allah dengan ikhwatun, rasa satu darah. Kita dengan sesama mukmin itu serasa satu darah. Ya, dipanggil oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Pakai inama lagi. Mukmin yang satu dengan yang lain, tidak lain adalah saudara kandung. Fa aslihu baina akhwaikum, maka saling mematutkan, saling islah. Yang kurang diperbaiki oleh saudaranya. Nah itu. Baik, materi kali ini adalah ikhbat. Jadi kita Nadratun Naim ini saking gedenya ya, itu ceritanya istilah-istilah yang kita jumpai dalam Al-Quran. Jadi salah satu memanai Quran dengan baik, Quran dan hadis adalah istilah-istilah dari sisi katanya, ya, vokabulerinya, mufradatnya. Kali ini adalah ikhbat. Ikhbat itu diartikan dengan apa? Kalau di sini nanti kita baca ya. Menurut istilah, al aslu alal mafazati la nabata fiha. Asal mana ikhbat itu mulus. Dalam istilah, ikhbat itu khudu wa tadzallul, rendah hati serta menghinakan diri. Ma'al mahabbah wa ta'zim, serta dengan rasa cinta dan mengagungkan. Jadi dia merendahkannya itu bukan terpaksa ya, tapi tadzallul, merasa rendah. Kalau saya sih sementara mendefinisikan begini, orang yang happy dengan Allah, orang yang happy, merasa bahagia dengan Allah, itu ikhbat. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim berkata, wal ikhbatu min awali maqamati tuma'ninati. Ikhbat itu adalah satu maqam, satu tahapan dari bentuk tuma'ninah,
Tumanina itu tenang. Kas-sakinah wal yakin wathiqah wathiqati billahi wa nahwiha. Ketenangan, keyakinan, kepercayaan. Ikhbat itu muqaddimatuha. Jadi awalnya orang mendekatkan diri pada Allah itu bahagia. Ya, hatinya penuh dengan rasa bahagia dengan Allah. Idla makanal ikhbatu awala maqam yatakhalasu fihi salik minat taraddud alladhi huwa nau'u aqlihi wa iradu kadzalika salik idza warada mauridal ikhbat takhalasa minat taraddud waruju, sehingga tidak ada keraguan. Jadi orang yang ikhbat itu hilang keraguannya. Ya, keyakinan penuh. Itu katanya oleh Ibnu Qayyim sebagai makom pertama. Wa huwa ala salasati darajat. Kata beliau sekali lagi, ada 3 derajat. Ya, ada 3 undak-undakan. Antastaghriqal ismatu asyahwatu wa tastadrikul iradatu al-ghafratu wa yastadi talabu salwatu wal ismatu hiyal himayah wal hifdhu. Pertama adalah antastaghriqal ismah. Ya, dirinya itu tenggelam dalam pemeliharaan. Ya, jadi hasilnya tenanglah. Ini falhasilu inna ismatahu wa himayatahu takharu syahwatahu wa iradatahu wa takharu aqlatahu wa mahabtahu takharu salwatahu. Jadi merasa dipelihara oleh Allah. Ya, itu derajat pertama. Derajat kedua, alla yuhasyi qalbu aridun wa la yaqtau alai tariqun fitnatun. Tidak, hatinya itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal luar yang menyebabkan dia tidak ingat Allah. Ini kayak saya kira makom-makom ini sulit ditempuh oleh kita. Makom ini sudah makom tinggi ya. Kata itu makom yang kedua saja itu merasa tidak dipengaruhi oleh hal di luarnya ya. Karena namanya bahagia, galau itu katanya bukan keadaan, tapi intern kita sebenarnya. Ya, contohnya seperti ikan yang ada di laut, meskipun dia berenang di air asin, tapi tubuhnya tidak menjadi asin. Demikian juga kita. Kalau kita betul-betul happy dengan Allah, tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi yang ada di sekitar kita. Ya, katanya gitu. Ayat-ayat tentang ikhbat. Pertama kita jumpai dalam surat berapa ini? Surat Hud, surat 11 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan sudah beramal saleh, wa akhbatu, nah ini ikhbat ini, dan ikhbat kepada Tuhannya. Ya. Jadi dia sudah beriman, beramal soleh, kemudian ikhbat. Ikhbat itu tadi, happy. Jadi ada kewajiban sholat, dijalaninya itu dengan happy gitu. Bukan merasa terpaksa. Ya, di antara kita mungkin saja ada yang kesel ya. Yang paling banyak beban buat kita kan sholat, karena 5 waktu kan. Sisanya kadang setahun sekali, kadang seumur hidup sekali. Seperti haji seumur hidup sekali. Puasa setahun sekali. Dengan jumlah yang berbeda-beda.
Haji contohnya setahun sekali, nggak sampai sebulan kalau mau dikerjain penuh mah, ya paling seminggu kan. Puasa sebulan sekali, setahun sekali tapi dikerjakan sebulan. Model-model tuh ibadah. Sholat 5 kali sehari, walaupun pengerjaannya kalau dipadatkan cukup 5 menit paling, ya. Paling lama saya perhatikan 30 menit dari mulai masuk sampai keluar masjid. 5 kali. Nah, kemudian zakat komo pisan itu Mas. Setahun sekali dikerjainnya paling 5 menit, ketemu dengan mustahik atau amil udah selesai. Ya, jadi itu model-model. Nah, bagi orang yang ikhbat itu happy, tidak menjadi beban, karena dia tahu nikmat yang Allah berikan pada dia itu tidak sebanding dengan kewajiban yang dia jalankan. Jadi hak kewajibannya itu jauh, ya, lebih banyak mendapatkan hak daripada kewajiban. Nah ini nggak tahu di situ mananya apa diterjemah yang ada di tangan saudara. Innalladzina amanu, surat 11 ya, surat Hud ayat 23. Sungguh orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa akhbatu, kalau bahasa Jawa sini ngejungkung, bahasa coretan sih. Situ apa? Ya, merendahkan diri. Sebenarnya merendahkan diri itu salah. Harusnya merendahkan hati. Kalau rendah diri itu pendek. Merendahkan diri itu begitu. Kan ada lorong gitu. Itu merendahkan diri itu. Kita kalau mau masuk ke pasar merendahkan diri. Ya, nunduk. Karena diri yang benar merendahkan hati. Ya. Jadi sampai terjemahan pun itu butuh bahasa. Kalau dalam bahasa ininya tuh ngejungkung gitu. Kalau bahasa coretan sini juga antik-antik. Kadang-kadang susah diterjemahkan. Ngejungkung itu nggak peduli apapun yang pengaruh. Ngejungkung. Wa akhbatu ila rabbihim. Sementara kalau rendah hati, bahasa Jawa sini andap asor. Andap tuh pendek, sor dia bawah tuh. Ngisor pisan udah andap, sor pisan. Ya, merendahkan diri dan merendahkan hati. Kalau merendahkan diri itu memendekkan gitu. Karena diri kan, kalau merendahkan hati ya yang benar, karena yang dianukan hati dalam bahasa. Ulaika ashabul jannah. Nah, orang-orang yang sudah beriman, beramal soleh, ikhbat kepada Tuhannya, itulah penghuni surga. Harus ikhbat. Jadi kita harus menerima dengan ikhlas semua kewajiban dan kita jalani dengan happy, dengan bahagia. Ya, sehingga terlihat dari gejalanya, males bener, mau sholat males. Tapi bagi orang yang sudah happy, tuman jadinya. Tahu nggak tuman kan? Iya, ketagihan jadi. Kalau nggak lupa atau gimana, waduh, menyesali diri sendiri, ketagihan, nyari-nyari. Udah subuh belum ini? Nah, gitu. Bangun malam tuh, akan nyari-nyari. Udah subuh belum ini? Nah, gitu. Tapi kalau orang yang nggak urung adzan, gitu. Nunggu dipanggil. Nggak taunya speakernya mati pisan. Ya kan di sini walaupun sudah ada jam, kan bisa jadi namanya manusia kan, datangnya telat, muadzinnya kan, karena mati listrik dan sebagainya. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh itu. Kita harus punya ini sendiri, punya jadwal sendiri, ya. Yaitu kan tadi tuman jadi.
Hum fiha khalidun. Mereka di sana khalidun, kekal. Kemudian yang kedua, ini terdapat dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj surat ke-22 ya, ayatnya 34. Surat ke-22 ayat 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna, dan setiap umat kami jadikan mansak itu cara ibadah ya, cara setiap umat Allah beri cara ibadah yang berbeda-beda. Contohnya zaman Nabi Adam ya, pernikahannya kakak beradik zaman Nabi Adam. Ya karena nggak ada orang, kalau bukan kakak adiknya nikah dengan siapa? Cuma dibedain oleh Allah dengan pasangannya. Jadi jangan dengan pasangannya. Jadi anak bapak kita Nabi Adam itu kalau punya anak kembar, laki perempuan gitu. Nah ini silang itu. Jadi seseorang tidak boleh nikah dengan pasangan lahirnya gitu. Ya, tapi dia harus silang gitu. Jadi A1 A2 ya. Kalau lahir A1 A2, katakanlah A1 itu laki-laki, 2 itu perempuan ya. Tapi kalau di KTP kita 2 itu laki-laki ya, 1 perempuan. Kalau belakangnya ada 0002 biasanya itu perempuan. 0001 2 itu untuk kita ya laki-laki, 1 untuk perempuan. Nah itu A1 A2 katakanlah. Nanti ini lahir lagi B1 B2, maka A1 boleh menikah dengan B2. Nggak boleh A1 dengan A2, nggak boleh. Zaman Nabi Adam begitu. Nah kasus Habil dan Qabil, A1 mau dinikahkan dengan B2 nggak mau, jelek. Maka dia marah. Pasangannya cakep. Itu gara-garanya, ya. Jadi sehingga dia merasa, oh ini pilih kasih, padahal itu hukum. Jadi melawan hukum. Nah, di zaman Nabi Syuaib, Nabi siapa ini? Yakub ya. Cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang keturunan Bani Israel kan Ishak, yang bareng dengan Ismail kan. Anak Nabi Ibrahim ada 2, Ismail dan Ishak. Ismail kemudian menjadi Arab, Ishak menjadi belakangan Bani Israel. Tapi yang sebutnya Israel itu anaknya Ishak. Nah, anaknya Ishak ini namanya Yakub. Yakub menamai dirinya dengan Israel. Israel itu nama nabi. Ya, nama lain dari Yakub. Nah, jadi Bani Israel artinya anak-anaknya Israel. Anak-anaknya Yakub. Maka ketika ayat orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani, kan begitu dalam ayat Quran. Wa qalat Yahudu Ibrahim ya. Padahal Nabi Ibrahim itu lahir atau kakek dari Israel. Jadi istilah Israel itu ada pada cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim belum ada nama Israel. Nah, jadi Allah mengkritik mereka sok tahu itu kan. Padahal makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, kita diminta belajar sejarah. Jadi sejarahnya begitu. Yakub menamai dirinya dengan Israel. Israel itu artinya mujahid. Seorang mujahid. Nah, itu. Anak-anaknya disebut Bani Israel. Nah, pada zaman Nabi Yakub, poligami boleh dilakukan kakak beradik.
Karena itu istri dari Nabi Yakub itu kakak beradik. Istri dari Nabi Yakub kakak beradik. Maka wajar kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ada kakak beradik yang mengajukan diri ingin diwayu oleh Rasulullah, dua-duanya, supaya nanti kalau jadi istri ngerewangi gitulah ya. Kalau mau masak, satu ngerajang bawang merah, satu ngerajang bawang putih, kan enak tuh. Kalau bikin sayur asem, nah nanti ngerjain apa gitu, kan enak tuh ya, mereka sibuk. Rumah tangga seperti itu sering saya lihat pada rumah tangga kiai. Tapi yang ngerjain bukan ya istrinya dan santri-santrinya. Yang satu ngerewangnya apa, nanti dimakan bersama. Ya. Jadi nggak kesepian kiai itu. Ustadz dan kiai yang punya pesantren nggak kesepian. Jadi sebenarnya nih menyiasati kesepian. Walaupun kita ramai, tapi kadang-kadang hidup kita sepi. Ada saat-saatnya kita sepi. Seperti imam tuh. Imam walau dikerumuni makmumnya banyak, tapi dia sepi, nggak bisa nanya sih. Ketika dia salah, udah dia harus beristihad itu. Udah 3 apa 4 saya nih ya. Wah, nggak bisa nanya itu. Makanya kita harus hormati keputusannya. Harusnya duduk, dia berdiri. Harusnya tasyahud awal, dia berdiri. Kita harus hormati. Karena jadi imam itu nggak bisa nanya. Ya, walaupun dia berusaha ingat pada awalnya, tapi di tengah-tengah ya itu banyak gangguan. Jadi jangan mendiskreditkan ya si makmum. Begitu aja nggak ingat. Maka sekali-kali dia jadi imam. Nah, kita kembali ke sini. Setiap umat ada mansak, ada paket ibadatnya. Paket ibadat Nabi terdahulu, kalau tidak ada rekomendasi dari Rasulullah, tidak boleh kita jalankan. Ini namanya kalau dalam usul fiqh, syar'u man qablana, syariat Nabi terdahulu. Nah, syariat umat terdahulu. Contoh, ada seorang sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahu saya apa yang saya harus lakukan, kewajiban saya. Mulai diterangkan, ya, yaitu rukun Islam, kan? Saya masih kuat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan sunnah-sunnah muakkad untuk puasa. Saya masih kuat. Nah, pertama dijelaskan Ramadan. Terus 6 hari Syawal. Terus Senin Kemis. Terus. Kalau begitu saya mau puasa saban hari. Kata sahabat ini, jangan. Puasa yang paling pol adalah puasa dilakukan oleh Nabi Dawud. Tuh, itu berarti ada rekomendasi dari Rasulullah. Sehari puasa, sebahari buka. Kecuali nanti ketemu 5 hari yang dilarang. Apa tuh? 5 hari dalam setahun yang haram puasa. 2 hari raya dan 3 hari setelah Idul Adha. Ya kan? Namanya tasyrik. Jangan Anda di waktu-waktu malah puasa, orang pada datang, maaf saya puasa. Ya, bukan kading alam itu. Dikiranya mau pamer gitu kan. Maaf, saudara aja yang makan. Saya mau puasa. Itu malah haram, ya, karena itu hari berbuka. Gitu. Makanya disebut Idul Fitri. Idul Fitri buka kembali. Tadinya tutup kan, tadinya kan off, on again, tuh istilah bahasa Inggris ya. Buka lagi, Idul Fitri. Bukan kembali kepada fitrah, bukan. Ya, Idul Fitri. Nah, kita kembali ke sini. Jadi setiap, nah itu syar'u man qablana. Nah, sekarang ada orang bertanya, waktu kurban bertanya-tanya, yang bagus itu sapi apa kambing sih? Sapi sepertujuh maksudnya. Kan sapi mah boleh 7 kan?
Nah, lalu dia bertanya, saya ini bagusnya sapi apa kambing? Wah, lalu dia ingat-ingat, kan waktu berkurban itu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, sejarahnya itu. Kan diganti dengan kambing bukan sapi. Itu syar'u man qoblana namanya itu. Tapi Rasulullah membolehkan 3, ya kan? Bisa onta, bisa sapi, bisa kambing gitu. Rasulullah sendiri potong sapi, loh, pernah potong onta. Itu namanya syariat kita. Jadi kita jangan ragu. Lebih-lebih penelitian mengatakan manfaat buat dimakan lebih banyak sapi. Pertama, tidak ada larangan orang yang tekanan darah tinggi. Yang kedua, dagingnya lebih gede katanya. Tuh kata pemotong-pemotong. Ya, walaupun tubuhnya kelihatan kambing tuh gede, tapi kempes apa gimana itu? Jadi sari dagingnya tuh nggak lebih banyak daripada sapi. Ya itu kita harus paham syar'u man qoblana. Jadi jangan ingat syariat Nabi Ibrahim. Nah, ada kiai dulu tuh dalam doa iftitah kan ada tuh wa ana minal muslimin, ya, yang wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa musliman wa ana minal muslimin kan. Dia ganti dengan wa ana awalul muslimin katanya. Karena Qur'annya begitu. Yang Anda baca itu bukan Quran, doa iftitah. Yang dibaca itu kalau Anda baca Quran ya itu betul wa ana awalul muslimin. Kalau dalam doa iftitah wa ana minal muslimin, diganti apa dia? Ada kiai ya, sampai istilah debat keras dengan saya. Nah itu sekarang anak-anaknya pun saya lihat tidak nyunah. Ada lagi nih yang kemarin ditanyakan oleh ibu-ibu Muhammadiyah. Perempuan hari Jumat tuh yang dikerjain apa? Jumat apa zuhur di rumah tuh? Istri kita kan gak ngikut Jumatan. Di hari Jumat yang dikerjain apa? Ada yang berpendapat ya Jumat. Nah itu pendapat Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Tapi manhaj salaf tidak. Saya dulu pernah berpendapat begitu. Manhaj salaf tidak. Manhaj salaf mengikuti perilaku sahabat. Bagaimana istri-istri sahabat yang di rumah sholat apa? Sholat zuhur. Itu terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Dr. Said Sabiq. Ya, Fiqhus Sunnah. Mungkin di sini pernah diajarkan kan? Iya. Pernah sama Ustadz Rijal pernah. Iya, Sayyid Sabiq. Nah itu. Jadi kalau orang gagal Jumat itu nggak selalu, kalau itu bukan gagal Jumat ya, memang ada kebolehan ya. Ada kebolehan kan, nanti ada hadis bagi mereka yang dibolehkan oleh Rasulullah tidak Jumatan itu antara lain sakit, orang sakit, safar, musafir. Nah, bahkan Syekh Utsaimin menyarankan kalau kita lagi safar ya, kita berjalan di atas, jauhnya itu di atas 85 km, sini Jakarta lah. Itu disarankan jangan ngejar-ngejar Jumatan. Sebab kalau kita niat jamak, tidak ada dalilnya Rasulullah pernah menjamak Jumat dan Asar, kata dia itu. Jadi kalau kita sudah Jumatan, maka Asarnya harus tepat waktu walaupun boleh qasar. Karena alasannya kan safar. Ya ingat tuh, ada jamak ada qasar. Kalau qasar alasannya safar. Kalau jamak alasannya hajat. Kalau kita punya keperluan mendesak,
kita boleh menjamak 2 waktu. Contohnya kita yakini sulit untuk mendapatkan waktu yang baik. Ya, di antara penyebab kebolehan jamak itu banjir. Banjir menggenang sampai ke karpet sini. Naudzubillah ya, contohnya. Sudah sampai mau naik. Kemudian imam memberikan fatwa. Contohnya maghrib lah, pada sholat maghrib air naudzubillah sudah naik tuh, sudah mendekati karpet. Marilah kita jamak maghrib dan isya. Atau lagi gempa sedang berlangsung, kan kita nggak pernah tahu karena nanti ada gempa susulan kan, gempa hebat ya, mari kita jamak maghrib dan isya. Nah, itu boleh tuh ya. Alasan jamak itu adalah kebutuhan, alasan qasr adalah safar. Jadi jangan sampai Anda qasr karena tadi tuh ayo kita qasr, nggak ada kan, nggak berjalan kita. Nah itu alasannya. Nah itu dicontohkan oleh Rasulullah, jamak dan qasr dicontohkan ya. Jadi itu mansakan, Allah selalu memberikan umat mansak, paket-paket ibadah. Seperti Yahudi, Anda lihat tuh ada di dinding ratapan itu nggak ada sujudnya, dia nunduk aja. Nah itu cara Yahudi dulu. Maka cara ibadah yang paling lengkap ya ada pada sholat itu. Ya, jadi yang khas itu sujud. Pernah nggak kita lihat ibadah orang lain sujud? Hah? Kristen nggak pernah sujud. Karena kan saya pernah mengalami. Jadi begitu aja dia. Mengapa kita dilarang begini nih? Salah satunya tasyabuh. Karena orang Kristen tuh begitu. Kita kan kalau mau sholat ada hadis ya, namanya tasbih. Kurang disukai begitu. Ya Anda nggak tahu menau, pokoknya terima aja. Kalau saya pernah ngalamin karena orang Kristen tuh begitu. Kalau di gereja tuh ya lagi acara dibacakan doa dia begini. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau kita mau makan ringkes banget, Bismillah, bahkan nggak boleh nambah Rahman Rahim. Orang Kristen merem dulu. Kalau melek, nanti sekulekan. Itu salah sendiri. Ya, kadang-kadang bisa di prank, Pak. Cuma kan kita nggak boleh menyakiti ya. Kalau kita makan bareng dia, lagi begini kita ambil aja. Mana tuh? Jadi dia merem. Makanya kita juga makruh merem tuh. Ya kan? Kita sholat merem. Ya tapi kalau nggak bisa khusyuk kecuali merem, lain hal. Kenapa merem itu makruh? Itu niru-niru, itu kan niru-niru itu agenda yang kurang disukai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah banyak yang ngewadani, niru doang itu mah. Tadinya kiblatnya ke Palestina. Niru itu mah. Pengkolin ke Ka'bah tuh. Ya kan? Orang-orang yang menjadi musyrik pada saat itu kumis jenggotnya dipiara, terutama kumis. Kita dibedain. Cukur kumis, panjangin jenggotnya. Waktu itu kan belum ada seragam, Pak. Jadi dengan melihat aja teman ini, kawan. Kumisen lawan. Udah segera ketahuan dulu mah. Nggak ada seragam kan? Kan kalau orang nggak ada seragam, mending kalau Pak Syafi'i dengan saya koordinasi. Kalau tidak, bisa jadi yang dulunya lawan menjadi kawan. Sudah syahadat sama saya, Pak Syafi'i nggak tahu, main bunuh aja nantinya. Contohnya begitu. Tapi dengan ada sedikit perubahan, jadi tanya dulu ya kan? Nah itu saudara, sejarah tuh begitu. Kita kembali. Jadi itu ya, setiap agama itu punya mansak, punya paket-paket ibadah.
Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, supaya mereka ingat nama Allah atas apa yang Allah berikan pada mereka, rezekinya. Apa? Mimbahi matil an'am, yaitu hewan ternak, hewan yang boleh dan tidak boleh. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu sama, tapi cara ibadahnya berbeda. Itu setiap waktu berbeda. Falahu aslimu. Jadi kalau mau tanya ibadah, orang Islam lah yang paling lengkap. Karena kita agama lengkap, maka ada yang nambahin, musibahnya juga lengkap. Karena kita pemeluk agama yang lengkap, musibahnya lengkap, melebihi mereka. Jadi orang Islam mendapat musibah lebih banyak dari mereka. Pantas kalau kita masuk surga, kita mendapat kehormatan menjadi saksi. Wong kita udah menangi semua, itu udah ini udah ini. Nah, mereka kurang. Contohnya tetangga kita ke tempat ibadahnya seminggu sekali, itu aja diiming-imingi. Kalau bisa masuk surga seminggu sekali, ngapain harus sehari 5 kali? Iya kalau masuk surga. Masalahnya surga ini punya siapa? Kok karep dewek kamunya, ya kan? Makanya kita diminta untuk mencari hadis yang valid, karena urusan ganjaran ini gaib. Urusan ganjaran kan urusan angka, bahwa kalau Anda melakukan bla 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 dapat bla 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 bla. Bener nggak nih? Jangan-jangan udah dikerjain capek nggak dapat, maka harus hadisnya sahih. Karena bisa saja orang Arab mengarang. Contohnya, barang siapa yang pelihara ayam jago, wah dia itu jago adalah hewan surga. Itu karena rajanya senang jago. Makanya tuh ada ayam cemani ya. Itu di Kudus apa ya? Itu asli sana, itu karena raja yang nyuruh. Ya bagus sih. Jadi hewan itu tetap terpelihara. Kalau ayam sini, ayam asli Banten namanya ayam jali. Tahu nggak ayam jali? Bukan ayam kate. Jadi warnanya tuh burik ya. Iya. Itu asli Banten, tapi kan karena nggak ada fatwa dari raja, jadi nggak tahu masih ada apa enggak. Jadi di Indonesia ini keanekaragaman hayati banyak sekali yang khas daerah, tapi karena ada tekanan dari pemerintah setempat untuk pelihara, wah itu tambah digalakan. Contohnya Cilegon ini, secara alamiah, ya tanaman yang bagus itu kangkung. Bapak sudah ngebandingin belum? Kangkung di Bandung itu kalau diproses airnya biru, jadi kurang enak. Kalau di sini, terang bener. Hebat di sini kangkung. Nah itu mestinya pemerintah daerah turut, ya hadir gitu ya, memberikan apa support apa, yang kurang apa petani-petani ini. Terus apa lagi di sini yang bagus? Nah, itu harus dipelihara. Ya besi udah turun sekarang. Tangkil, ya betul, tangkil itu. Tangkil terutama Bojonegara. Udah banyak ditebangin. Harus digairahkan lagi. Karena itu tanaman yang di tempat lain nggak bisa. Contohnya di Cinangka punya tangkil, nggak sebagus Bojonegara. Nggak tahu kenapa gitu. Tanahnya maksudnya. Nah, maka itu harus pemerintah daerah menggembirakan gitu. Ayo kita tanam lagi. Ya, karena unggulan itu. Karena di tempat lain nggak ada. Di Lampung saya dapati tanahnya bersebelahan, tapi di sana tanamnya jelek. Walaupun bersebelahan, di sini bagus. Contohnya Salak Pondoh. Ya. Salak Pondoh itu kan karena tempatnya namanya Pondoh. Namanya Pondoh itu. Kalau ditanam salak Pondoh di luar Pondoh, nggak bagus. Anehnya begitu. Nah, ini berarti tanahnya. Maka harus digalakan.
Tuh, yang begitu-begitu tuh khas setempat. Ya, tapi kita pemerintah kayaknya kurang atau gimana, nggak tahu lah. Nggak paham. Nanti saya kalau wali kota datang lagi, saya ceramah lagi. Jangan khawatir. Seperti bahasa Jawa sini kan hampir punah. Penuturnya ini malu. Nih, orang sini malu berbahasa Jawa. Orang sini. Yang berhasil menurunkan bahasa Jawa ya orang Jawa. Karena manapun dia pindah, anaknya berbahasa Jawa. Karena dia komunikasi dengan anaknya bahasa Jawa. Contohnya di Jambi ada orang Jawa. Ya tetap aja berbahasa Jawa tuh anak-anak. Tetap dipelihara. Ya. Jadi dia tidak melupakan sejarahnya. Di Suriname contohnya paling ekstrim tuh. Ya kan? Sehingga di sana beda. Ketika diminta kiblatnya ke timur, dia tetap ke barat. Karena di sini barat. Kamu salah, kamu udah tinggal di Suriname. Tapi bahasa Jawanya persis kayak bahasa Jawa di sana. Wayang kulit masih ada. Ya, wayang kulit masih ada. Maka Pak Soeharto aja waktu ke sana menjelaskan kapal mabur katanya. Ngerti dia. Ya, kita kembali sini. Jadi pada dasarnya semua agama itu sama. Karena itu menurut Islam, semua agama yang disampaikan kepada manusia adalah Islam. Bukan beda-beda, sama. Ya, jadi ada istilah Yahudi, Nasrani itu bukan Islam. Bukan nama agama. Kaitannya pasti dengan daerah di mana Nabi itu berada atau nama pendirinya. Jadi nama agama di dunia selain Islam itu berasal dari pendiri atau daerah pendiri. Ya, contohnya Buddha. Itu berasal dari pohon Bodhi. Buddhis. Jadi Siddhartha Gautama itu pernah bertapa di bawah pohon. Nah, pohon ini Bodhi, maka pengikutnya disebut Buddhism. Kristen karena selamat, juru selamat. Tuh, ya, Yesus Kristus. Kristus itu jadi penyelamat. Ya, Nasrani, Nazaret. Pokoknya begitulah, Hindu, Hindustan. Maka mereka kemudian karena kebiasaan begitu menamai Islam dengan Islamism. Muhammadanism. Mereka menamai Islam dengan Muhammadanism. Kalau Muhammadanisme, isme ini kan pendapat. Kita tidak terima sebab Islam itu bukan pendapat Nabi, wahyu. Penamaan Islam bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah sendiri. Innad dina indallahil Islam. Jadi Yesus sendiri dalam hal ini Nabi Isa nggak pernah mengatakan ajaranku ini namanya Kristen, nggak pernah. Tapi kalau Nabi mengatakan ini adalah Islam. Jadi penamaan Islam langsung dari Nabi. Nah itulah hadirin, karena waktunya sudah terbatas, kita ganti materi. Kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kesimpulan hadis? Ini belum dibacakan ya, kemarin baru sepotong. Yaitu tentang Lailatul Qadar. Ya. Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qama, meramaikan, ya, menyemarakan malam Qadar, motivasinya iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ada 3 katanya. Pertama, fadlu Lailatul Qadar, keutamaan malam Qadar. Yang kedua, at-targhib, anjuran, imbauan. Yang ketiga, ahmiyatul ikhlas fil amal, pentingnya ikhlas. Nah itu ditandai dengan ihtisaban. Ya, jadi yang mengundang kehadiran dia itu ingin pahala dari Allah. Karena itu didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah, ikhlas itu adalah
tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin diberi nilai kecuali oleh Allah. Nah, itu definisi dari Ibnu Taimiyah. Kan ada yang mendefinisikan ikhlas itu kayak buang air katanya, nggak nengok-nengok lagi. Udah aja itu kan, kayak buang air besar, nggak nengok-nengok lagi. Mau dimakan ayam tadi, makan ikan. Nah, itu banyak ulama yang berkeberatan. Definisi itu mengarah kesannya tuh mengurangi kemuliaan gitu ya. Arahnya. Maka menurut Ibnu Taimiyah ada dua isi dari ikhlas itu, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin dinilai kecuali oleh Allah. Nah, kalau kita ingin dilihat oleh manusia namanya riya. Ya. Tapi kalau riya kepada Allah benar, pengen dilihat oleh Allah. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Man qama, pertama adalah pentingnya keutamaan Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadri tatarakab min lafdain. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, lailat dan qadar. Lailat artinya malam, qadar itu bernilai, malam yang bernilai, ya, malam yang bergengsi. Awal wa lailah wa hiya fil gha min ghurubi syams ila tulil fajri. Yang namanya Laila itu dimulai dari maghrib berakhir sampai fajar. Ya, fajar itu hari subuh. Nah, awalnya malam. Tapi fajar ada yang mengartikan dua, fajar siddiq. Nah, ada lagi fajar dalam pengertian matahari terbit. Ya, jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat atas kalian sampai terbit fajar. Karena fajar pengertian ada dua. Ada yang artinya subuh, ada yang artinya terbit matahari. Wala yakhrujul makna istilahi lahu anil makna lugawi. Lawan dari fajar itu siang. Ya, berarti 24 jam selain waktu malam berarti siang. Wa tsaniha al-qadar. Apa makna qadar? Qadar dalam bahasa itu kemuliaan. Jadi malam kemuliaan, malam yang bergengsi. Wa min ma'aniha al-hukmu wal qada wa tadyiq wa ikhtalafa al-fuqaha fil murad min al-qadar alladhi udhifat ila lailat. Faqilahu at-ta'dhimu wa tashrif. Ada yang mengartikan qadar itu adalah tashrif. Tashrif itu pemuliaan, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar. Ya, surat ke-39 ayat 67. Wa ma qadarallaha haqqa qadrih. Mereka belum memuliakan dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi setiap hamba Allah memuliakan Allah ini dengan wawasannya masing-masing. Tapi banyak orang gagal faham, ini gara-gara kurang ilmu. Gara-gara kurang ilmu. Maka kemarin dalam tafsir disebutkan orang musyrik saja kalau datang ingin menimba ilmu maka harus diberi kesempatan dan diantar sampai ke tempatnya. Ya, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, ujung ayat itu. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamallah tsumma ablighu ma'mana. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu, ya, hendaklah kau beri kesempatan sampai dia mendengar kalamullah. Kemudian antar ke tempat yang aman. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak berilmu. Jadi penyebab terbesar orang kurang mendekat pada Allah, kurang ilmu. Ya, maka dimanapun saudara bisa lihat kemungkaran terjadi karena kurang pengajian, bukan kurang sholat. Masjid mau banyak. Tapi yang di masjid itu ada pengajian itu jarang, sumeh, ya. Sehingga masjid yang di dalam tidak ada pengajian itu hambar, karena pengunjungnya nggak ngerti hukum, nggak mengerti dengan sebenarnya, kan nggak dijelaskan halal haram, yang boleh dengan tidak boleh, syarat-syaratnya apa, nah itu.
Wal makna anna lailatul dzat qadar wa syaraf linuzul Quran fiha wa lamma yaqafiya min tanazul malaikati, karena di dalam Lailatul Qadar malaikat akan turun. Nah, semua ini berita gaib. Gaib itu tadi sudah dijelaskan, cirinya 3. Tidak bisa diteliti, ya. Tidak bisa dialami, tidak bisa diuji. Jadi ada anggapan orang yang sukses Lailatul Qadar, ya, nanti akan begini. Ini nggak ada. Atau kita lihat fenomena alam, tiba-tiba pohon-pohon semuanya diem, kayak nggak ada gerak, nggak ada itu. Semuanya nunduk. Itu semua masuk alam gaib. Kalau ada mah sudah berbondong-bondong orang masuk ke masjid. Kalau ada tandanya, justru nggak ada tandanya. Di zaman Rasulullah, gejala yang dilihat oleh sahabat adalah hujan. Ya, di malam yang disebut oleh Rasulullah, pagi harinya hujan, sehingga Rasulullah sendiri sampai basah. Karena dulu masjidnya kan nggak ada atapnya, zaman Rasulullah ya, sehingga Rasulullah sendiri sujud sampai tanahnya nempel ke dahi. Itu Rasulullah menyebutkan semalam ada Lailatul Qadar. Itu gejala yang ditangkap oleh sahabat. Tapi hal-hal lain, fenomena alam tidak disaksikan. Sahabat-sahabat tidak menuturkan. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Bakar, wa hiya lailatun syarifat mubarakat muazzamah mufaddalah. Tsumma qala wa qila innama sumiyat Lailatul Qadar li'anna yaqdiru fiha ma yakunu fi tilka sanah min khairin wa musibatin wa rizkin wa barakah. Kata Ibnu Qudamah, karena pada malam itu ya akan dibuat planning oleh Allah apa yang akan terjadi pada hamba tersebut. Jadi maksudnya begini, kalau orang itu memburu Lailatul Qadar, maka rencana Allah untuk tahun itu akan lain gitu maksudnya. Ya maksudnya mestinya kena musibah, contohnya itu. Tapi karena dia memburu Lailatul Qadar, maka diplengsongin. Itu kata Ibnu Qudamah, bukan kata saya. Tapi ini masalah gaib masalahnya. Ya. Qala Nawawi, An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Itu diampuni tadi itu. Diampuni dosanya, makanya musibahnya diplengsongin tuh. Wah, dia ini mestinya menurut planningnya dapat musibah nih. Mestinya nih dapat duka, malang, ya, kesialan. Tapi berhubung Lailatul Qadar diampuni oleh Allah tuh. Diampuni berarti dihapus tuh. Rencana-rencana buruk ini, ya, dihapus. Nah, gitu maksudnya. Itu kata sebagian ulama. Hadza ma'al hadits mutaqaddim qad yuqalu inna ahaduhuma yughni 'anil akhar wa wajahu yuqala qiyamu ramadan min ghairi muwafaqat Lailatul Qadar wa ma'rifatiha sababun li ghufrani dzunub. Menjadi sebab diampuni dosa-dosa. Sebab kesalahan kan itu sebab, ya. Kesalahan itu kan sebab, dosa itu sebab. Akibatnya pasti musibah. Ya kan? Namanya error. Ya, istilahnya human error. Orang melakukan kesalahan, itu tunggu aja musibahnya. Kita salah meramu apa? Ada yang bisa diperbaiki, ada yang enggak. Kalau waduh, salah saya, ayo tunggu aja. Tapi berhubung kita meramaikan Lailatul Qadar, oleh Allah diplengsongin tuh akibatnya. Ya, A harus jadi B, tapi oleh Allah tidak dibuat begitu. Karena kita mengisi Lailatul Qadar. Itu salah satu yang disebut oleh ulama. Ya, jadi diampuni dosanya itu pengertiannya gimana? Ya itu tadi, terhindar dari musibah. Salah satunya. Ini tapi masuk gaib ya. Kita nggak pernah tahu. Waqad jama'a Abdullah Al-Bassam kullu masabaq ya lailatun azimah syarifah jalila inda Allah Ta'ala laha mazaya azimat nulakhis fiha. Bahkan Abdullah Al-Bassam menulis
manfaat yang akan diperoleh oleh orang yang memeriahkan Lailatul Qadar. Apa saja? Pertama, yunazzilu ta'ala fil malaikati minas samil ard. Allah menurunkan malaikat pada malam itu. Wa yanziluna ma'ul khabar wal barakah. Malaikat datang bukan dengan tangan kosong, tapi berbagai kebaikan. Ya, datang dengan berkah, datang dengan rahmat, dan datang dengan aman. Tuh, ada keamanan. Otomatis musibah menjadi tawar, ditawarkan. Wa yaqadamur ruhul amin, kemudian dibarengi dengan kehadiran malaikat Jibril, nggak tanggung-tanggung. Yang kedua, abtadi'u fi hadzal lailah syarifah binuzul awal Quran. Di malam Qadar, ya, itu menjadi mulia karena malam itu turun Al-Qur'an. Pokoknya yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu jadi mulia. Seperti saya sebutkan kan, malaikat banyak, tapi malaikat yang ditugasi dengan Quran adalah Jibril. Maka Jibril menjadi Sayyidul Malaika. Bulan ada 12. Bulan yang diturunkan Quran Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Tuh. Kemudian yang lain-lain lagi, malam begitu banyak, 354 kali. Tapi malam yang dipilih Allah menjadi turun Quran menjadi Lailatul Qadar. Begitu juga penghafal Quran mendapat tiket masuk surga. Bayangin itu. Saya lupa angkanya berapa itu. Jadi kalau ada anak hafal Quran, maka dia mendapat tiket. Tiket ya seperti orang mau masuk, jadi yang nggak boleh masuk jadi masuk. Tiket. Tergantung siapa yang dipilih oleh anak itu. Makanya hati-hati dengan anak yang hafal Quran, takut Anda nggak kepilih. Punya tiket, jadi nekakan wong lian, bukan bapaknya nggak dikasih. Habis bapak galak sih sama saya. Tuh, makanya orang memburu anaknya supaya hafidz Quran, itu gara-garanya. Bahkan orang tuanya dikasih mahkota. Baik-baiklah Anda kalau punya sebab sebenarnya begini sih menurut saya. Orang yang hafal Quran itu harus membagi waktu paling enggak sehari, ya, semalam, 24 jam itu, 4 jam. Untuk itu, murojaah namanya itu. Kalau enggak, dia akan lupa mereteli. Berat loh. Jadi orang yang hafal Quran itu berat. Tuh ya, yang kedua ya. Yang ketiga, yahilu fiyas salam. Nah, di dalamnya ada salam. Salamun. Tuh. Hiya hatta. Kan keselamatan tuh. Yang tadinya enggak selamat jadi selamat. Agol ya. Yang keempat, tuqdaru fiyal umur lil amil qadil. Nah, di situ direncanakanlah apa-apa yang akan terjadi di tahun berikutnya. Tuh, katanya. Tuh. Sudah ada listnya. Apa yang Allah rencanakan buat tahun depan buat si pengunjung ini. Ada yang jelek, listnya dihapus. Tuh, saudara, keuntungannya Lailatul Qadar tuh. Cuman yaitu misteri ya. Pokoknya 10 hari terakhir aja. Udah dipantengin aja tuh. Wah, masih banyak ternyata. Itu aja dulu ya. Nah, demikianlah. Nanti kita lanjutkan pada jumpa yang akan datang. Demikianlah saudara. Dicatat baik-baik. Soalnya saudara ingatannya seperti saya udah berkurang. Udah gitu nggak dicatat. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita dicerahkan, dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.